Kalau misalnya ada nih di rumah makan, biasanya tuh ada foto bapak-bapak. Nah, yang tua, terus tanya tuh sama misalnya sama oma atau sama mama, itu siapa sih, pasti jawabnya Angku Salleh. Angku Salleh. Nah, ini. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di seputar Minang Mulifa Channel. Dalam seminggu itu beberapa kali saya selalu didampingi oleh wanita-wanita cantik. Ya, jangan cemburu. Oke, sekarang saya kedatangan seorang seniman Minang juga. Dia penyanyi Minang yang berdomisili di Bandung. Dia juga berkebangsaan negara Pariaman. Kebangsaan. Oke, namanya Ayu Amanda. Ayu Amanda. Jadi Ayu Amanda ini seorang selebgram juga. Seorang pemain TikTok juga. Iya, Apa nama Instagramnya? Nama Instagram Ayu AMD_31. Ayu AMD_31. Jadi yang mau follow silakan, yang mau endorse Ayu juga silakan. Nah, ditunggu. Ditunggu endorse-nya. Terus Ayu juga seorang TikTok girl. Udah berapa di TikTok? Kalau di TikTok followers sudah 10.000 lebih sih. 10.000 lebih. Oh, lumayan itu. Lumayan. Ayu ini orang Pariaman, jadi kita tanya-tanya sedikit tentang Ayu, lalu kita sangkut pautkan dengan apa sejarah yang ada di kampungnya Ayu, seperti biasa di seputar Minang Mulifa Channel ya. Oke, kita perkenalkan dulu. Di sana ada Keke Takao. Ini nggak kelihatan di situ. Keke Takao, sang kameramen dadakan. Penyanyi Minang juga. Jadi Ayu tinggal di mana? Kampungnya di mana, Ayu? Kalau kampung itu di Pariaman, Sungai Sari, Kampung Bendang. Sungai Sari? Kampung Bendang. Kampung? Bendang. Kampung Bendang. Kampung Bendang. Kalau di Sungai Sari itu ada sejarahnya Syekh Burhanuddin sama Angku Salleh di situ ya. Jadi ada kalau nggak salah masjid yang didirikan sama Syekh Burhanuddin itu berumur 285 tahun, tahu? Nggak tahu. Nah, itu bedanya sama orang Mulifa Channel. Jadi mata-matanya banyak. Nah, Ayu di Bandung domisili. Domisili di Bandung. Nah, Ayu di Bandung domisili. Jadi kita akan berdialog sedikit tentang Sungai Sari, kampungnya Ayu. Ayu tahu Angku Salleh? Pernah dengar sih. Angku Salleh Kiramatullah, itu gelarnya. Angku Salleh itu kalau nggak salah juga orang Sungai Sari, betul? Iya, benar. Ayu kata siapa? Kata Mama. Kata mama. Kata mama, kata paman, kata uncu, dan kata-kata yang lain lah. Terus Ayu pernah tahu Angku Salleh itu di mana? Pernah lihat orangnya atau? Pernah lihat orangnya enggak, cuman kalau misalnya ada nih di rumah makan, biasanya tuh ada foto bapak-bapak. Nah, yang tua, terus tanya tuh sama misalnya sama oma atau sama mama, itu siapa sih, pasti jawabnya Angku Salleh. Ini dia selalu ada di rumah makan. Di rumah makan ini pokoknya rumah makan itu rumah makan orang Pariaman lah kebanyakan ya. Itu termasuk Ayu. Ayu juga ada. Rumah makan. Nah, itu misteri Angku Salleh itu, kenapa dia foto-fotonya selalu ada di rumah makan ini. Nah, ternyata Angku Salleh ini adalah Syekh dari Sungai Sari, Pariaman. Oke, kita akan membahas di slide berikut ini tentang sejarahnya Angku Salleh. Siapakah Angku Salleh yang selalu fotonya ada di rumah makan, setiap rumah makan Padang. Khususnya Pariaman ya. Khususnya Pariaman, dan ini dia Angku Salleh. Saat berkunjung ke rumah makan Padang, kedai atau tempat yang pemiliknya orang Minang, acap kali kita menemukan foto seorang kakek berkopiah hitam terpajang di dinding rumah makan tersebut. Barangkali Anda berpikir bahwa si kakek ini memiliki anak dan cucu segudang yang memiliki usaha di semua profesinya. Atau mulut mulai terasa gatal untuk bertanya pada pemilik rumah makan atau kedai yang dikunjungi. Hei Uda, siapa kakek itu? Atau Uda, apakah bersaudara dengan rumah makan ini atau rumah makan itu?
Sebab di sana ada foto kakek ini juga. Selanjutnya jika mulai membuka pertanyaan itu, maka si pemilik rumah makan akan bercerita panjang mengenai si kakek tersebut. Selesai mengetahui cerita siapa kakek tersebut, kesimpulan berikutnya adalah siapapun yang memajang foto kakek tersebut, mereka adalah orang Pariaman. Pariaman di mana? Di Minangkabau, Sumatera Barat sekarang. Penasaran dengan siapa kakek yang ada di dalam foto tersebut? Kenapa dia begitu dihormati oleh banyak perantau yang berasal dari Pariaman? Mari kita mulai bercerita. Kakek yang fotonya sering terpajang di beberapa rumah makan Padang atau kedai yang pemiliknya berasal dari Pariaman itu sering tidak memiliki hubungannya dengan si pemilik rumah. Mereka bukan keturunan dari kakek tersebut. Mereka hanya mengagumi atau orang-orang yang mengikuti ajaran yang dianut kakek tersebut. Orang yang percaya bahwa memajang foto kakek itu akan membawa keberuntungan atau rezeki dalam usaha mereka sebab kakek tersebut dikenal keramat oleh mereka. Nama si kakek itu adalah Syekh Kiramatullah Angku Saliyah. Namun lebih dikenal dengan sebutan Angku Saliyah atau Ungku Saliyah. Ungku Saliyah merupakan ulama yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Kecamatan Koto Sungai Saria. Menurut berbagai sumber yang dihimpun, Angku Saliyah lahir sekitaran tahun 1887 dan merupakan penganut mazhab Syafi'i. Nama Saliyah sendiri merupakan sebuah gelar yang beliau dapati saat mempelajari ilmu tarekat dari gurunya, karena beliau merupakan anak yang rajin belajar dan beribadah. Nama ayah Angku Saliyah adalah Tulih, yang bersuku Mandailing, dan ibu bernama Tuneh, yang bersuku Sikumbang. Angku Saliyah bernama kecil Dawat. Punya 4 saudara, tapi hanya dirinya seorang yang menjadi ulama. Masa kecil Dawat dihabiskan di kampungnya seperti umumnya anak-anak Minangkabau lainnya. Pada usia 15 tahun, sekitar 1902, Dawat belajar mengaji dengan Syekh Muhammad Yatim Tungku Mudi Padang di Surau Kalampayan, Ampalu Tinggi. Di sana ia mendapat pengajaran ilmu tarekat dan mendapat gelar salih dari gurunya karena ia sangat rajin belajar dan beribadah. Setelah itu, Dawat memperdalam ilmu tarekatnya dengan Syekh Aluma Nantuo di Koto Tuo, Bukit Tinggi. Setelah itu Dawat balik ke Ampalu, namun kemudian ia pergi memperdalam ilmu tarekatnya lagi kepada Syekh Abdurrahman di Surau Bintungan Tinggi. Setelah tamat mengaji di Surau Bintungan Tinggi, Dawat kembali ke Ampalu. Gelar Ungku Saliyah telah melekat pada dirinya setelah ia menjadi guru mengaji di kampungnya sendiri di Sungai Saria. Semasa hidupnya, dari cerita orang-orang tua dulu dan pengikutnya, Angku memiliki keistimewaan khusus layaknya wali Allah. Bila ada yang minta obat kepada Angku Saliyah, terkadang beliau hanya mengambil sembarangan apa yang tampak di depan matanya, seperti misalnya daun, rumput, batu, atau yang lainnya. Ajaibnya, benda-benda yang diambilnya mujarab, jadi alat penyembuh. Cerita lain yang beredar adalah soal kehebatan Angku dalam memecah raga. Angku disebut-sebut bisa menghadirkan acara beberapa tempat di waktu yang bersamaan. Dan cerita yang paling dikenang oleh orang-orang tua adalah beliau pernah melempar batu kerikil saat air bah datang di sebuah kampung. Air bah tersebut berbelok arah dan tidak jadi mengenai kampung. Angku Saliyah wafat di rumahnya di Sungai Sari pada 3 Agustus 1974. Di makamnya dibuatkan gobah yang sampai sekarang tetap dikunjungi oleh para penziarah. Kini kita mengerti mengapa di banyak kedai dan rumah makan milik orang Pariaman, baik di kampung maupun di rantau, dipajang potret Angku Saliyah. Setengah orang berkata memajang foto Angku Saliyah itu adalah perbuatan bid'ah. Namun itu kembali kepada niat masing-masing si pemajang foto. Nama Saliyah sendiri merupakan sebuah gelar yang beliau dapati saat mempelajari ilmu tarekat dari gurunya, karena beliau merupakan anak yang rajin belajar dan beribadah. Beliau memiliki murid dan pengikut yang sangat banyak sekali. Nah, itu dia bro. Jadi gini bro, foto-foto Angku Saliyah itu selalu ditempelkan di rumah makan itu sebenarnya bukan tentang mistik. Jadi itu hanya jati diri. Jati diri seperti apa maksudnya? Jati dirinya orang Minang. Kalau itu memang tokoh orang Minang. Jadi walaupun ada yang menyangkut pautkan dengan mistik, itu hanya perasaan mereka saja. Itu disebut sugestibilitas untuk memacu semangat orang rumah makan itu. Sebenarnya tidak kena mengena, itu hanya sebuah jati diri. Kalau saya ini orang kampungnya Angku Saliyah, dan kehebatan Angku Saliyah itu emang disebut Syekh Angku Saliyah Al-Kiramatullah itu karena dia punya banyak kehebatan zaman dulunya, karamah. Nah, itu. Jadi Angku Saliyah ini kalau fotonya dipandang lama-lama, ini konon kabarnya, kononnya jangan dibalik. Konon kabarnya
Iya konon ya. Konon. Jangan dibalik lagi, jangan di. Jadi Angku Sali ini kalau dipandang lama-lama, fotonya itu Angku Sali ini bisa senyum sendiri fotonya itu. Tapi sebenarnya belum pernah sih merhatiin banget. Nah, coba diperhatiin banget itu senyum sendiri. Sebenarnya itu cuma efek dari kita memandang lama mungkin ya. Efek. Jadi cuma efek dari pandangan kita aja. Seperti itulah kira-kira rahasia di balik Angku Sali yang kita kenal dari foto-foto beliau yang berada di rumah makan. Di sini kita kuak semua. Oke, terima kasih Ayu. Ya. Ayu Amanda, seorang yang sangat cantik sekali. Terima kasih. Dan satu rahasia lagi, Ayu Amanda sampai sekarang nggak tahu siapa yang punya. Oke? Kameramen punya. Itu ngaku-ngaku. Keke. Yang kemarin wawancara siapa tuh? Oke, seperti biasanya saya Davan Mulifa. Dan saya Ayu Amanda. Jayalah Minangkabau, jayalah Indonesia selalu di Mulifa Channel.